jujur banget sekarang itu ada di tahap titik terendah dalam hidup. Terus udah sering berdoa sama Tuhan, minta dikasih petunjuk, minta dikasih kekuatan, tapi kok aku ngerasa kayak nggak ada ngerasa apa-apa ya Kak, kayak hidup itu gini-gini aja. Dan aku sampai udah di titik yang kayak ngerasa hopeless banget, kayak mikir aneh yang kayak pengen ngakhirin hidup, jujur ya Kak. Itu memang kesannya bodoh sih Kak, aku sadar tuh bodoh, cuman aku mau bertanya di sini kayak sebenarnya Tuhan dengar nggak sih Kak doa kita? Tuhan kasihan gak sih sama masalah-masalah kita gitu? Mau sampai kapan ya Kak ada di titik seperti ini gitu Kak Elia? Gimana Kak kalau menurut kakaknya? Ya. Tapi kamu tahu nggak bahwa kamu menderita itu karena Tuhan sayang sama kamu. Sebenarnya kok kalau secara diimani sebenarnya memang itu tuh untuk kekuatan di kitanya kan Kak. Tapi kayak berat banget dan kayak mustahil gitu nggak sih Kak Elia? Kadang nggak habis pikir aja sih Kak gitu. Ya habis pikirnya karena apa? Karena ini ujian berat banget. Gak ada. Jadi ketika Tuhan Yesus mati karena bukan kesalahannya, Iya, apakah itu lebih berat dari ujianmu? enggak sih Kak, memang. Oh, itu kan Tuhan Yesus ya, nggak wajar, oke. Ketika Ayub yang tidak bersalah mengalami semua penderitaan, kehilangan anaknya, apakah kamu kehilangan anakmu? Ayub kehilangan arah hartanya, apakah kamu kehilangan hartamu? Ayub istrinya mengutuki dia, apakah suami mengutukimu? Tapi apa yang keluar dari mulut Ayub? Pujian bagi Allah. Lalu apa yang harus keluar seharusnya dari kamu? Jangan memandang hidup itu Tuhan, hidup saya tuh harus begini. No. Kamu beriman saja kepada Kristus. Kamu tidak cukup seumur hidup untuk bersyukur sama Dia. Karena untuk apa kamu memiliki seluruh dunia ini tapi kalau kamu tidak punya hidup? Gitu ya Kak. Ya, kamu harus menerima kenyataan itu. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan begini, ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kalau ada begitu besar masalah dalam hidupmu, kalau ada Goliat di depanmu, berarti ada Daud di dalam kamu. Dan Tuhan itu mau kamu berani dan menunjukkan imanmu itu. Kamu beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan itu sayang sama saya. Tuhan itu membantu saya dalam perkara saya. Maka kamu harus tunjukkan bahwa kamu mengimani itu. Dengan apa? Jadilah kuat. Pegang kuat imanmu itu. Kalau kamu hanya, aduh saya percaya Tuhan itu baik, tapi kerjamu mengeluh aja, di mana imanmu itu? Tuhan itu baik, aduh, tapi kamu punya masalah, kamu malah mau mengakhiri hidupmu. Yudas itu binasa, kenapa? Dia menyesal atas dosa-dosanya. Tapi kenapa dia binasa? Dia tidak bertobat. Gitu ya kayak. Iya, jadi pencobaan yang kamu alami itu tidak pernah Tuhan izinkan kalau Tuhan tahu kamu tidak akan sanggup mengemban itu. Dan ingat, kenapa kamu Tuhan izinkan dicobai? Kenapa kamu Tuhan izinkan diuji? Itu untuk memurnikan imanmu. Apakah kamu menjadi seperti emas? Bukankah Ayub mengatakan, jikalau Ia menguji aku akan timbul seperti emas? Semua orang punya cobaannya semua kok. Nggak ada orang yang nggak punya cobaan dalam hidup. Gak ada orang yang gak punya ujian dalam hidup. Tapi masalahnya lebih besar, lebih kecil siapa. Tapi semua akan dicobai. Semua akan diuji. Untuk menunjukkan mereka tersungguh-sungguh termasuk pada Kristus atau tidak. Nah justru di dalam pencobaan ini, justru di dalam penderitaan ini, kamu harus bersyukur. Kenapa? Di dalam kesempatan inilah kamu bisa membuktikan imanmu itu murni atau tidak. Kamu harus bersyukur. Ya harus bersyukur. Justru kamu harus bersyukur. Tuhan izinkan kamu dicobai dengan yang menurutmu, aduh menurutku aku nggak kuat Tuhan.
Tapi Tuhan izinkan kamu mengalami itu karena Tuhan tahu kamu kuat. Dan kamu bersyukur bahwa Tuhan percaya sama kamu. Kalau Tuhan saja percaya sama kamu, kenapa kamu nggak percaya sama dirimu sendiri? Tapi nggak sekuat itu, Kak. Ya kamu bilang nggak kuat. Apakah kamu lebih tahu tentang siapa kamu daripada penciptamu sendiri? Bisakah bejana yang dibentuk menjadi periuk, menuntut yang membentuk? Kenapa kamu menjadikan aku begini? Gak bisa. Oke, baik. Kamu tidak, ya kamu mau nangis silahkan. Tapi saya juga merasakan penderitaan loh. Saya umur 20 tahun. Umur saya yang ke-19. Saya tidak membandingkan diri dengan kamu. Iya. Saya kalau masalah dosa, saya tahu dosa saya lebih banyak dari kamu. Tapi begini, saya umur 19 tahun, saya sudah dikejar-kejar banyak orang untuk dibunuh. Astaga Tuhan. Saya dikejar untuk dibunuh karena saya viral dulu waktu bahas isu Naisha. Saya dilempar orang. Kamu tahu orang-orang terdekat saya itu menyerahkan saya untuk dipersekusi. Saya lari ke sana kemari. Apakah saya tidak takut? Saya takut. Apakah saya tidak cemas? Saya cemas. Tapi saya punya iman bahwa saya menderita. Itu karena saya tahu bahwa Tuhan itu tahu saya bisa melewatinya. Dan lihat saya sekarang. Saya bisa berbicara dengan kamu karena saya berhasil melaluinya. Apalagi kamu. Gitu loh. Kalau saya bisa berbicara dengan kamu, itu adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi semua orang yang mengandalkan Dia. Makanya ada tertulis, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, kamu juga harus. Kak, sama ini loh, Kak. Kadang kan suka mikir juga ya kan, kenapa ya orang yang di luar dari kita, Kristen, orang yang gak mengenal Tuhan, kenapa ya lebih beruntung daripada kita? Kita yang lebih berpengharapan, yang lebih percaya Tuhan, tapi kita nggak merasakan yang kayak mereka rasakan. Karena itu dunia. Ketika kamu dekat dengan, ketika setan menawari kamu untuk mengikuti dia, dia memberikan kamu banyak hal nggak? Oke. Tapi ketika kamu semakin dekat dengan Tuhan, setan itu berusaha menarik dan menyiksa kamu agar kamu nggak nyaman ikut Tuhan. Sehingga kamu mengikuti dia dengan kenyamanan yang dia tawarkan. Jadi semakin kamu dekat dengan Tuhan, kamu pasti semakin menderita. Trust me. Kamu pasti semakin menderita. Karena iblis itu nggak suka kamu diselamatkan. Maka dia menipu kamu dengan kenyamanan yang dia berikan bagi kamu. Kenapa ya orang nggak dekat sama Tuhan itu malah damai sejahtera ya Elia? Kenapa dia malah mendapatkan banyak hal ya? Tapi aku yang punya iman malah nggak dapat apa-apa. Berbahagialah kamu, dan sekali lagi berbahagialah. Itu menjadi bukti bahwa kamu dekat dengan Tuhan. Sekarang saya tanya sama kamu, rasul-rasul yang dekat sama Yesus, apakah akhir hidupnya enak? Mati semua, matinya pun mohon maaf nggak layak. Dibakarlah, digorenglah, dipenggallah. Dekat dengan Tuhan Yesus loh. Baru tahu Kak. Melihat Tuhan Yesus loh. Menyentuh 1 Yohanes 1, dirabanya tangan Tuhan kita itu, dilihatnya wajahnya itu, tidur bareng, makan bareng. Tapi apakah akhir hidupnya enak? Apakah hidupnya enak? Paulus itu dipenjara karena Yesus. Tapi apakah dia pernah mengeluh? Dan Yohanes digoreng, rebus dalam air panas. Dia yang ikut Yesus. Bahkan dia murid yang paling dikasihi Tuhan Yesus. Tapi apa yang harus ia dapatkan? Penyiksaan bukan? Iya. Dia nggak mati dengan cara itu. Dia matinya tenang. Kalau Rasul Yohanes itu matinya tenang di Pulau Patmos. Akhir hidupnya sana. Makanya ada makamnya di Turki. Cuma dia Rasul yang makamnya tenang. Matinya tenang. Tapi yang lain, yang ikut Yesus, Petrus yang paling berapi-api, bagaimana akhir hidupnya? Disalibkan dia? Iya. Jadi jangan lihat kenyamanan dunia ini sebagai indikator kamu diberkati atau tidak. Tapi lihatlah iman yang sebesar biji sesawi di dalam hatimu.
ketika dunia ini menyiksamu, ketika iblis ini menimpalimu dengan pencobaan agar kamu menyangkali Allahmu itu, tapi kamu tetap bersyukur sama Tuhan, maka akan terjadi seperti yang pada Ayub. Meskipun Ayub ditimpali pencobaan yang luar biasa, tapi mulut dan hatinya tetap bersyukur sama Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan sama dia? Dia pulihkan berkali-kali lipat. Aku juga udah ngelakuin itu kok Kak. Udah Ya. sih. Tinggal tunggu aja waktunya. Kamu nanti baca Pengkhotbah 3 ayat 1. Pengkhotbah 3:1 ya Kak ya. Kita baca ya. Ya isinya gimana ya Kak? Kamu tinggal tunggu waktunya aja. Nih, Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun yang ada di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu menanam, ada waktu mencabut yang ditanam. Ada waktu membunuh, ada waktu menyembuhkan. Ada waktu merombak, ada waktu membangun. Ada waktu menangis. Nah, kamu sekarang sedang menangis. Iya, Ada betul. waktu tertawa, ada waktu meratap, ada waktu menari, ada waktu membuang batu, ada waktu mengumpulkan batu, ada waktu memeluk, ada waktu menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu berbicara, ada waktu mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi harus sabar sampai. Harus sabar. Kamu tunggu waktunya. Semuanya akan indah pada waktunya. Indahnya itu bukan dengan kekayaan yang ditimpali apa enggak, tapi hati dan kenyataan bahwa kamu setia kepada Dia. Itu yang terpenting. Tinggal tunggu waktunya dan imani itu. Dan sambil mengimani kamu bekerja, melakukan apa yang Tuhan percayakan untuk kamu kerjakan. Udah mau akhir tahun kan Kak, tapi kayak ngerasa kok masih gini-gini aja ya, masih ngerasain hal yang gak didoakan itu kayak belum terjadi ya Tuhan gitu kan Kak. Iya, tunggu waktunya aja. Tapi jangan tunggu waktunya kamu tidak berbuat. Kamu juga harus berusaha. Tuhan akan lihat usahamu. Tuhan akan lihat keadaanmu. Dia nggak mungkin doa kita kepada Dia yang benar itu nggak mungkin menyanyiakan kita dari apa yang kita imani dan kerjakan. Kamu beriman bahwa air ini menghilangkan hausmu, dengan air ini kamu tidak akan dahaga. Tapi kalau kamu tidak minum air ini, kamu juga tetap akan dahaga. Makanya Tuhan Yesus bilang, kamu ketuk, kamu minta, dan kamu cari. Tapi poin dari semuanya itu adalah kamu harus mencari dahulu kerajaan Allah agar semuanya ditambahkan sama kamu. Iya ya.